Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru hebat. Saya Muhlas Fauzi, calon guru penggerak angkatan 7 dari SMA Negeri 1 Maron Kabupaten Probolinggo. Kembali saya akan berbagi aksi nyata modul 3.2 yaitu pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Adapun latar belakang aksi nyata pada modul 3.2 adalah sekolah sebagai suatu ekosistem merupakan tempat di mana bentuk interaksi antara faktor biotik maupun faktor abiotik terjadi. Dua unsur biotik dan abiotik saling berinteraksi hingga tercipta situasi yang selaras serta harmonis. Unsur-unsur biotik di ekosistem sekolah meliputi kepala sekolah, guru, staf atau tenaga pendidikan, murid, pengawas sekolah, orang tua murid, dan masyarakat yang ada di sekitar sekolah. Adapun unsur-unsur abiotik ekosistem sekolah yaitu meliputi keuangan dan sarana prasarana sekolah. Aksi nyata meliputi melakukan proses identifikasi atau pemetaan aset bersama seluruh warga sekolah, mulai dari kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, siswa, orang tua, komite, tokoh masyarakat setempat di sekitar lingkungan sekolah. Kemudian mendokumentasikan proses identifikasi atau pemetaan aset tersebut berupa bukti fisik notulen pertemuan, foto pertemuan, dan hasil dari proses pemetaan aset tersebut. Adapun tujuan pembelajarannya adalah calon guru penggerak bisa mengidentifikasi secara kolaboratif bersama warga sekolah lainnya tentang aset atau kekuatan atau sumber daya yang dimiliki oleh sekolah. Adapun tolak ukur keberhasilan aksi nyata pada modul 3.2 adalah seluruh warga sekolah terlibat aktif dalam proses identifikasi aset yang dilaksanakan, sehingga warga sekolah mengetahui dan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah. Adanya perencanaan dan perancangan program-program prioritas sekolah yang berdampak positif bagi murid dari hasil pemetaan aset yang dimiliki dan sudah dilakukan. Lini masa aksi nyata yang pertama, calon guru penggerak melakukan diskusi bersama kepala sekolah dan rekan sejawat untuk mengidentifikasi aset sekolah. Kemudian, calon guru penggerak melakukan diskusi bersama murid identifikasi hal baik yang dimiliki oleh sekolah berdasarkan pemetaan aset. Berikutnya, calon guru penggerak melakukan diskusi bersama komite sekolah, identifikasi aset yang dimiliki sekolah berdasarkan pemetaan aset. Terakhir, calon guru penggerak melakukan diskusi bersama tokoh masyarakat mengidentifikasi aset yang dimiliki sekolah berdasarkan pemetaan aset. Perlu dukungan pada aksi nyata modul 3.2. Yang pertama, kepala sekolah sebagai fasilitator atas pelaksanaan proses pemetaan aset sekolah. Kemudian yang kedua, rekan sejawat sebagai mitra dalam penyampaian aset yang dimiliki oleh sekolah. Yang ketiga, murid sebagai sumber informasi dari aset yang dimiliki oleh sekolah. Yang keempat, komite sekolah sebagai sumber informasi untuk mengetahui aset sosial dan lingkungan. Kemudian yang terakhir, dukungan dari masyarakat sebagai sumber informasi untuk mengetahui aset sosial dan lingkungan yang ada di sekolah. Berikut dokumentasi diskusi proses pemetaan aset di SMA Negeri 1 Maron. Berikut hasil pemetaan dari aset manusia di SMA Negeri 1 Maron. SMA Negeri 1 Maron memiliki sumber daya manusia yang sangat memadai. Hal ini bisa dilihat dari jumlah guru, tenaga pendidikan, murid, orang tua murid, komite, dan pengawas sekolah. Bahwasanya kepala sekolah adalah seorang ASN dengan pangkat guru alimadya dan sudah berpendidikan S2. Kemudian, guru berjumlah 24 terdiri atas 99% guru induk, kemudian 1% non-induk, 75% sudah berstatus ASN, 20% berstatus P3K, dan 5%-nya sebagai guru honorer. Kemudian, guru yang berpendidikan S1 sudah sebanyak 70% dan sudah berpendidikan S2 sebanyak 30%. Adapun kualifikasi guru 100% sesuai dengan linearitas pada mata pelajaran yang diajarkan di sekolah. Kemudian, hasil pemetaan aset manusia berikutnya adalah guru sudah bersertifikat pendidik sebanyak 90%. Guru masih mengikuti proses PPG 8%, satu guru penggerak, satu calon guru penggerak, satu guru lolos tahap selanjutnya. Kemudian 10% sangat menguasai IT, 80% menguasai IT, dan 10%-nya cukup menguasai IT. Adapun tenaga kependidikan berjumlah 11 terdiri atas 1% ASN dan 90% honorer daerah, 2% berkualifikasi S1, 1% D1, dan 93% berstatus pendidikan SMA sederajat. Murid kelas 10, 11, dan 12 berjumlah 433 pada posisi saat ini. Berlatar belakang heterogen karena letak geografis berasal dari daerah pegunungan, daerah dataran rendah, dan daerah pesisir. Adapun latar belakang pekerjaan dari orang tua murid juga heterogen, ASN, petani, pedagang, guru, nelayan, dan lain-lain. Komite sekolah turut serta perencanaan dan mendukung program sekolah selama ini. Adapun pengawas sekolah aktif melakukan pembinaan untuk kemajuan sekolah di SMA Negeri 1 Maron.
Adapun hasil pemetaan pada aset sosial di SMA Negeri 1 Maron adalah bahwasanya SMA Negeri 1 Maron didukung aset sosial yang memberikan dampak positif bagi siswa dan kemajuan sekolah. Di antaranya dengan berbagai pihak, di mana perguruan tinggi mengedukasi dan melakukan promosi awal untuk penjaringan mahasiswa di kampus nanti. Berikutnya dengan pihak Polsek, yaitu mengedukasi untuk mencegah hal-hal negatif yang berimplikasi pada hukum untuk seluruh warga sekolah. Kemudian dengan pihak Koramil, yaitu juga turut serta dalam kegiatan edukasi terkait wawasan kebangsaan. Kemudian dengan Kejaksaan juga mengadakan edukasi tentang pentingnya sadar hukum. Kemudian dengan pihak Puskesmas selalu rutin mengadakan kegiatan edukasi dan layanan kesehatan di lingkungan sekolah. Terakhir dengan Dinas Lingkungan Hidup, yaitu juga dengan kegiatan edukasi bahwa pentingnya menjaga lingkungan agar suasana pembelajaran menjadi nyaman. Adapun hasil dari pemetaan aset fisik di SMA Negeri 1 Maron adalah bahwasanya SMA Negeri 1 Maron memiliki sarana yang cukup memadai dan representatif, diantaranya ada ruang pelayanan administratif, ruang kepala sekolah, ruang guru, ruang kelas sesuai jumlah rombel yang saat ini berjumlah 14 rombel. Kemudian ada ruang perpustakaan, ruang laboratorium komputer, ruang laboratorium kimia, ruang laboratorium fisika. Kemudian ada ruang OSIS, ruang UKS, ruang BK, ada musola, operasi sekolah, kantin, gudang, kamar mandi atau toilet guru dan karyawan. Kemudian kamar mandi atau toilet siswa laki-laki, kamar mandi atau toilet siswa perempuan, ada lapangan olahraga, ada tempat parkir guru, ada tempat parkir siswa, dan tentunya untuk kenyamanan di lingkungan sekolah ada taman-taman sekolah. Kemudian berikutnya ketersediaan listrik cukup, ketersediaan air bersih juga cukup, ketersediaan internet, ketersediaan prasarana meja atau kursi lemari seluruh ruangan juga cukup. Ada ketersediaan whiteboard untuk seluruh kelas, ketersediaan bahan atau alat ajar berupa buku guru, buku siswa, atau alat praktikum. Kemudian juga ada ketersediaan teknologi untuk menunjang proses pembelajaran di kelas dan administrasi sekolah. Ada laptop, PC, printer, LCD proyektor, TV screen, sound system, dan lain-lain. Hasil pemetaan pada aset lingkungan di SMA Negeri 1 Maron adalah SMA Negeri 1 Maron memiliki dukungan lingkungan, diantaranya bahwasanya lingkungan alam pedesaan yang asri dan udara sejuk dan bersih. Kemudian letak strategis dekat jalan raya yang mempermudah akses transportasi dan berada di pusat wilayah kecamatan sehingga berdekatan dengan kantor-kantor pelayanan publik milik pemerintah. Kemudian dekat dengan salah satu pasar terbesar di Kabupaten Probolinggo. Ada gedung olahraga yang representatif milik warga sekitar sekolah yang bisa jadi alternatif dan digunakan dengan harga sewa yang cukup terjangkau guna menunjang kegiatan-kegiatan sekolah yang berskala besar, misalnya acara wisuda, turnamen olahraga, dan kejuaraan-kejuaraan seni dan budaya. Hasil pemetaan pada aset agama atau budaya di SMA Negeri 1 Maron adalah bahwasanya warga SMA Negeri 1 Maron memiliki pembiasaan religius dan berbudaya. Di antaranya, rutin beribadah sholat berjamaah, rutin memperingati dan menyelenggarakan kegiatan hari besar agama, rutin memperingati dan menyelenggarakan kegiatan hari besar nasional, ada pembiasaan salam, sapa, dan senyum pada pertemuan awal pembelajaran dan waktu awal masuk di lingkungan sekolah SMA Negeri 1 Maron. Kemudian terakhir ada kegiatan yang terbimbing untuk kesenian, misalnya hadrah, ada tari, pencak silat untuk upaya melestarikan budaya lokal khususnya di Kabupaten Probolinggo. Adapun hasil pemetaan pada aset politik di SMA Negeri 1 Maron, bahwasanya SMA Negeri 1 Maron memiliki dukungan secara politik diantaranya. Yang pertama, status sekolah sudah negeri. Kedua, terakreditasi A dengan predikat amat baik. Dekatan dengan sekolah-sekolah sekitar SD, MI, SMP, dan MTS. Kemudian ada pejabat eksekutif yaitu PLT Bupati, merupakan putra daerah di sekitar sekolah SMA Negeri 1 Maron. Anggota DPRD Kabupaten atau Provinsi juga merupakan putra daerah di sekitar SMA Negeri 1 Maron, Probolinggo. Ada hasil pemetaan pada aset finansial di SMA Negeri 1 Maron adalah bahwasanya SMA Negeri 1 Maron memiliki dukungan secara finansial, diantaranya berupa dana bantuan operasional sekolah atau BOS dari pemerintah pusat, ada dana biaya penunjang operasional penyelenggaraan pendidikan atau BPOPP dari pemerintah daerah provinsi. Kemudian ada dana insidental yaitu dari komite atau iuran siswa terkait dengan acara wisuda, studi banding siswa yang bersifat insidental. Berikut adalah notulen rapat atau diskusi pada proses pemetaan aset di SMA Negeri 1 Maron. Berikut dokumentasi aset-aset yang ada di SMA Negeri 1 Maron.
Refleksi aksi nyata pemetaan aset di SMA Negeri 1 Maron, kepala sekolah merasa senang karena dari hasil identifikasi aset lewat diskusi kolaborasi dengan seluruh warga sekolah dapat mengevaluasi pemanfaatan sumber daya yang belum optimal selama ini. Kemudian guru juga merasa senang dan merasa dihargai karena dilibatkan secara langsung dalam mengidentifikasi dan memetakan aset sekolah agar bisa dimanfaatkan dengan sebaik mungkin. Murid juga merasa senang ketika diajak diskusi tentang aset hal-hal positif yang ada di sekolah dan merasa dihargai pendapatnya, sehingga menimbulkan motivasi dan rasa tanggung jawab dalam mengelola aset yang ada di sekolah. Akhir komite sekolah dan perwakilan orang tua siswa merasa senang dilibatkan secara langsung dalam proses pemetaan aset sekolah sehingga bisa memberikan masukan yang bisa memajukan sekolah khususnya di SMA Negeri 1 Maron. Adapun rencana tindak lanjut pada proses pemetaan aset di SMA Negeri 1 Maron adalah misalnya melalui identifikasi dan pemetaan aset yang telah dilaksanakan bersama seluruh warga sekolah, calon guru penggerak berharap bahwa ketujuh aset yang dimiliki sekolah dapat menjadi kekuatan dan daya dukung bagi sekolah. Kolaborasi perlu lebih dikuatkan baik dalam perencanaan, pelaksanaan maupun dalam evaluasi program sekolah yang sudah dilaksanakan. Itu bisa meningkatkan kualitas pembelajaran yang berdampak positif pada murid khususnya di SMA Negeri 1 Maron. Sekian aksi nyata pada Modul 3.2 yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru hebat, guru bergerak Indonesia maju.